Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini. Pada kesempatan kali ini, Pak Suprono akan membahas tentang bentuk badan usaha. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar terus berkembang channel ini dan kalian tidak tertinggal dengan video-video selanjutnya. Baiklah, kita akan mulai membahas jenis dan bentuk usaha. Jadi, seseorang melakukan pemilihan jenis usaha ini biasanya ada 4 yang melatar belakangi. Yang pertama adalah latah atau ikut-ikutan. Ya, jadi trennya apa, maka dia membuka usaha seperti itu. Lalu yang kedua, orang membuka usaha biasanya juga dikarenakan adanya faktor keterampilan. Lalu yang ketiga, orang itu membuka usaha ketika melihat sebuah peluang. Ada peluang untuk usaha apa, maka dia membuka usaha tersebut. Lalu yang keempat adalah menggali kebutuhan tersembunyi. Jadi kebutuhan dari masyarakat sekitarnya itu apa, maka dia kemudian membuka usaha tersebut. Nah, yang selalu menjadi bahan pertimbangan seseorang di dalam membuka usaha, yang pertama dan selalu yang utama adalah keuntungan. Berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Kemudian bagaimana pemasarannya, bahan bakunya seperti apa, diperoleh dari mana, bagaimana cara memperolehnya, lalu berhubungan dengan tenaga kerja. Perlu tidak usaha tersebut memiliki tenaga kerja? Berapa modal yang dibutuhkan? Lalu modal tersebut diperoleh dari mana? Apakah dari berhutang, ataukah modal sendiri, ataukah modal dari kerjasama? Lalu yang berikutnya adalah penguasaan teknis. Sejauh mana kita menguasai secara teknis usaha tersebut. Lalu berikutnya adalah resiko. Ada tidak usaha tersebut resikonya? Kalau seandainya ada resikonya, seberapa berat resikonya? Lalu apakah kita bisa mengatasi resiko-resiko yang muncul dari usaha tersebut? Yang berikutnya adalah pesaing. Seperti apa peta persaingan usaha tersebut? Lalu bagaimana kita bisa memasuki area persaingan tersebut? Bagaimana caranya kita bisa bersaing di kancah persaingan tersebut? Berikutnya yang terakhir adalah kemudahan, fasilitas. Jadi fasilitas apa, kemudahan yang seperti apa yang kita peroleh ketika kita memasuki area usaha tersebut. Bentuk badan usaha yang biasa muncul di masyarakat itu ada bentuk usaha individu atau sering disebut dengan perseorangan, kemudian ada PT, bisa CV, firma, ada BUMN, kemudian ada BUMS juga ya. Kemudian ada yayasan, merger, koperasi, kartel dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk badan usaha di sini beserta kelengkapannya. Jadi ketika bentuknya adalah individu, maka untuk modal itu relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah bisa besar, bisa kecil, tergantung dari keinginan dari pemilik tersebut untuk membuka suatu usaha. Jadi ketika berbicara perusahaan individu, ya, di sini modal yang diperlukan itu relatif. Bisa besar, bisa kecil. Kemudian untuk faktor kumpulan tidak ada, faktor tanggung jawab.
Karena biasanya perusahaan individu itu tidak bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan perusahaan, sehingga biasanya tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Lalu bentuk pajaknya adalah pajak penghasilan perseorangan. Kemudian kalau untuk bentuk CV modalnya ini besar. CV, firma, PT ini bentuk modalnya adalah besar. Karena di sini untuk membangun bisnis dengan bentuk CV, firma, dan PT ini diperlukan yang namanya perizinan-perizinan yang di situ tidak mudah untuk dijalankan. Nah, jadi ada prosesnya dan setiap proses itu membutuhkan biaya. Sehingga di sini modalnya besar. Lalu untuk CV ini berupa kumpulan orang. Kumpulan orang. Jadi di sini ada beberapa orang yang ingin membangun sebuah CV. Sedangkan kalau firma ini kumpulan firm. Firm itu adalah perusahaan atau pengusaha. Sedangkan PT ini adalah kumpulan modal. Ya, kumpulan modal. Ini. Kemudian untuk tanggung jawab, CV ini tanggung jawabnya terbatas. Terbatas artinya dia posisinya sebagai apa? Sekutu aktif atau sekutu pasif. Kalau sekutu pasif, maka dia hanya bertanggung jawab kepada modal. Sedangkan kalau sekutu aktif, dia bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Sedangkan untuk firma ini seperti halnya perusahaan individu atau perseorangan, ini tanggung jawabnya tidak terbatas. Karena di dalam firma di sini, ini ibaratnya perusahaan individu membangun sebuah perusahaan. Sehingga di sini kepentingan individu akan mendominasi dalam budaya yang berkembang di perusahaan. Sedangkan kalau PT ini tanggung jawabnya sebatas besarnya modal yang disetorkan. Biasanya dalam bentuk saham. Jadi di sini sahamnya orang tersebut berapa? Sahamnya berapa? Sahamnya misalkan sahamnya cuma 1 juta, ya dia hanya 1 juta untuk tanggung jawabnya. Kalau sahamnya adalah 2 juta, maka dia juga tanggung jawabnya sebesar 2 juta. Kalau untuk CV, pajaknya nanti bentuknya pajak penghasilan perusahaan. Ya. Jadi ini CV, firma, PT, maupun koperasi, ini pajaknya adalah PPh perusahaan atau PPh perusahaan atau usaha. Ini. Nah, sedangkan kalau koperasi, ini modalnya relatif. Sama seperti perusahaan perseorangan. Modalnya relatif. Lalu koperasi itu merupakan kumpulan orang. Kumpulan orang-orang. Ini koperasi. Tanggung jawab koperasi ini juga terbatas. Terbatas sebatas apa? Sebatas modal yang disetorkan. Jadi hampir mirip dengan PT. Hanya kalau di koperasi ini bentuknya adalah simpanan-simpanan. Simpanan wajib, simpanan pokok. Kalau di PT ini bentuknya adalah saham. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari badan usaha perseorangan. Yang dimaksud badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh seseorang, modalnya sendiri, memimpin sendiri, bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Ini adalah perusahaan perseorangan. Kelebihannya adalah organisasi yang mudah
Karena biasanya direktur merangkap karyawan, merangkap staf dan sebagainya ya. Kebebasan bergerak. Jadi perusahaan perseorangan ini bebas bergerak. Ya. Mau buka kapan, tutup kapan itu sesuai dengan keinginan dari pemilik. Keuntungan jatuh pada seseorang, yaitu pemiliknya sendiri. Karena dia pemilik tunggal. Pajaknya rendah, jadi pajak untuk perusahaan perseorangan ini kecil. Rahasia perusahaan lebih terjamin karena tidak ada orang lain yang mengetahui. Ongkos organisasi rendah, biaya operasionalnya tidak terlalu besar. Dapat mengambil keputusan dengan cepat, ya karena one man show. Lalu keuntungan yang besar akan menambah semangat. Karena ini perusahaan perseorangan, ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemiliknya menjadi bersemangat untuk terus mengembangkan usaha. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas. Nah ini, karena dia adalah one man show, ya, dia satu orang yang melakukan segala-galanya, sehingga tanggung jawabnya dia tidak terbatas. Besarnya modal terbatas, ya. Modelnya hanya terbatas dari kepemilikan harta orang tersebut. Maka ketika dia akan mengembangkan, selama orang tersebut masih memiliki modal, maka perusahaan tersebut bisa berkembang. Tetapi ketika pemilik sudah kehabisan modal, maka perusahaan tersebut sulit untuk berkembang. Kelangsungan hidup tidak terjamin. Karena di sini pemiliknya cuma satu, sehingga kelangsungan hidupnya tidak terjamin. Kecakapan pimpinan yang terbatas, ya, perusahaan akan mengalami kemunduran. Nah, karena di sini bertumbuh cuma pada seseorang, tidak banyak orang, sehingga ketika kecakapan pimpinan tersebut itu rendah, maka perusahaan ikut turun. Kerugian akan ditanggung sendiri. Ya, di satu sisi kalau memperoleh keuntungan, ya masuk ke kantong dia sendiri. Tetapi ketika mengalami kerugian, ya sudah, maka dia sendiri yang akan menanggung semuanya. Berikutnya adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung jawab bersama. Nama bersama, tanggung jawab bersama. Nama firm ini diambilkan dari anggota firm. Ya, di situ anggotanya siapa saja. Itu menjadi nama dari firma tersebut. Kelebihan, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Karena di sini yang memiliki lebih dari satu orang. Maka ketika perusahaan tersebut membutuhkan modal, maka bisa ditopang lebih dari satu orang. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai keahlian. Firma di sini, semua pemilik modal itu bekerja. Maka biasanya dibagi. Antar pemilik itu akan membagi. Ya, membagi satu sama lain. Dia akan membagi satu sama lain. Jadi keahliannya di bidang apa? Kan gitu. Misalkan seperti saya ini di bidang pendidikan. Kemudian misalkan ada teman yang ahli di bidang fashion. Kita sama-sama mendirikan firma, maka nanti firmanya di situ bergerak di bidang pendidikan dan fashion. Saya ke pendidikannya, teman saya di bidang fashion. Kemudian setiap resiko dipikul bersama. Jadi semua anggota firma akan memikul semua resiko yang muncul. Keputusan yang diambil lebih baik. Ketika keputusan itu diambil oleh seorang sama diambil oleh dua orang, maka keputusan akan lebih baik ketika diambil oleh dua orang. Kemampuan mencari kredit lebih besar. Ketika membutuhkan modal dengan cara kredit, maka di sini
kemampuan untuk melakukan pinjaman ke bank ataupun lembaga keuangan yang lain itu menjadi sangat besar. Karena tidak melihat hanya satu track record seseorang, tetapi melihat beberapa track record anggota firma. Kemudian kekurangan sering timbul perselisihan. Karena di sini keputusan itu diambil lebih dari satu orang, maka sering timbul perselisihan. Keputusan yang diambil kurang cepat, ya, karena harus berdiskusi dengan temannya atau anggota firma yang lain. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Satu orang bermasalah, maka akan menimbulkan masalah di anggota yang lain. Perusahaan dikatakan bubar apabila seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal. Karena firma itu anggotanya 2 orang atau lebih. Maka ketika 1 orang meninggal, maka firma tersebut dinyatakan bubar. Berikutnya untuk CV. Untuk CV, jadi CV itu badan usaha yang didirikan atas persekutuan 2 orang atau lebih, di mana satu atau sebagian sebagai sekutu aktif dan yang lainnya menjadi sekutu pasif. Jadi kalau sekutu aktif itu nanti dia menjalankan operasional perusahaan, sedangkan kalau sekutu pasif itu hanya setor modal. Kelebihan CV, penerapan kebijakan lebih baik karena ada pemisahan tanggung jawab. Jadi di CV itu ada pemisahan tanggung jawab. Yang satu tanggung jawab untuk di operasional, yang satu bertanggung jawab di modal. Kekurangannya, jika terdapat kesalahan pengelolaan badan usaha oleh sekutu aktif, sekutu pasif akan terkena imbasnya. Sekutu pasif harus mencari mitra bisnis yang tepat untuk menjadi sekutu aktif. Jadi, walaupun sekutu pasif itu dia tidak ikut mengelola jalannya perusahaan, tetapi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka dia dapat imbasnya. Oleh karena itu, supaya perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar, maka sekutu pasif harus mencari mitra bisnis yang capable untuk menjadi sekutu aktif. Macam-macam sekutu di situ ada, kalau yang secara umum adalah komplementer ya. Kemudian sekutu diam yang namanya komanditer. Kemudian ada sekutu rahasia. Di sini status sekutu tidak diketahui secara umum, tetapi dia aktif. Ya. Kemudian sekutu tidur. Sekutu ini tidak diketahui secara umum dan dia berperilaku pasif. Lalu ada sekutu senior. Biasanya adalah sekutu yang sudah lama di perusahaan tersebut dan memiliki modal paling tinggi. Lalu ada sekutu junior, sekutu yang barusan bergabung dan biasanya modalnya masih rendah. Bentuk CV itu nanti bisa bentuknya adalah joint venture, di mana untuk joint venture ini persekutuan yang terjadi di sini dibatasi oleh masa kontrak. Di dalam joint venture ini biasanya bersifat PMA, penanaman modal asing. Kemudian bentuk CV yang lainnya adalah limited partnership, kerjasama antar sekutu
dengan tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab yang terbatas. Berikutnya adalah PT atau perseroan terbatas. Jadi pengertian dari PT adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau sering disebut dengan saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab sebesar modalnya. Jadi di dalam PT tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebesar saham yang dimilikinya. Kelebihan tanggung jawab persero terbatas, ya. Terbatasnya adalah sebesar saham yang dimiliki. Kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi. Karena di sini ketika PT membutuhkan modal, hanya tinggal menjual saham. Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Lalu efisiensi di bidang kepemimpinan, lebih mampu memperhatikan karyawan. Jadi ketika butuh modal untuk kredit ke perbankan biasanya di sini dianggap lebih memiliki kapasitas dan lebih dipercaya oleh perbankan karena bentuknya adalah PT. Kemudian kepemimpinan yang efisien karena di sini antara pemilik dan kepemimpinan perusahaan itu adalah terpisah. Ya. Jadi operasional perusahaan dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga dia bisa lebih memperhatikan karyawan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya. Kemudian kekurangannya, perhatian persero terhadap PT kurang. Nah ini, ketika pemilik saham itu pemilik modal bentuknya saham-saham, ini kelemahannya perhatian terhadap PT itu kurang karena dia merasa sahamnya kecil dan sebagainya sehingga dia itu hanya menginginkan keuntungan di akhir periode yaitu dividen, atau kalau seandainya perusahaan mengalami suatu kolaps maka dia dengan mudah menjual sahamnya sehingga perhatian pemilik modal terhadap kelangsungan hidup perusahaan itu kecil. Kemudian biaya dalam PT lebih besar. Memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lainnya. Nah, biayanya jauh lebih besar. Karena prosedur untuk pendiriannya saja itu tahapannya banyak sekali. Ya. Kemudian, memimpin perusahaan yang dalam bentuk PT itu tidaklah mudah. Karena dia selain ada target perusahaan, dia juga ada target dari pemilik saham. Perseroan terbatas itu merupakan kumpulan orang-orang yang diberi hak diakui hukum dengan tanggung jawab terbatas modal. Ciri-ciri PT didirikan akte notaris ya, dan di ACC dari Departemen Kehakiman. Ini ada akte notaris, lalu harus di ACC sama Departemen Kehakiman. Bentuknya persekutuan modal, maju mundur tergantung dari direksinya. Karena di sini direksi adalah orang yang profesional yang menjalankan perusahaan. Hak suara rapat tergantung besar kecilnya saham. Ini. Jadi di dalam PT hak suara itu tergantung besar kecilnya saham. Keuntungan sesuai saham. Resiko sesuai saham, maka keuntungan juga sesuai saham. Kelebihan PT. Kelebihan PT, kelangsungan hidup terjamin, pemilik dan manajemen terpisah, saham bisa go public ini. Jadi ketika nanti perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar, maka sahamnya bisa di go publican, yaitu dijual kepada masyarakat.
Nih, kekurangannya birokrasi sulit dan kompleks karena proses perizinannya itu tidak mudah, ya. Tidak mudah. Karena apa? Karena yaitu tadi bertahap dan kompleks. Kemudian biaya pendirian besar, sangat besar, membutuhkan banyak biaya. Waktu pendiriannya lama, prosesnya tidak bisa sekedar 1 bulan 2 bulan untuk mendirikan sebuah PT. Pajaknya tinggi, pajak PT itu tinggi. Kemudian prosedur laporan finansial itu kompleks. Prosedur laporan finansial itu kompleks. Jadi nanti laporannya lengkap ya. Ada laporan laba rugi, ada neraca, kemudian ada arus kas, ada laporan perubahan modal ya, dan sebagainya. Kelembagaan PT. PT itu yang kekuasaan tertinggi ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian sebagai wakil ya, wakil dari pemegang saham, maka dibentuklah yang namanya komisaris. Komisaris ini mengawasi kegiatan yang dilakukan dewan direksi. Sedangkan direksi sendiri ini adalah orang profesional yang mengelola perusahaan. Jenis-jenis PT, di sini ada PT tertutup, di mana saham dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tidak banyak orang yang memiliki. Biasanya dari perusahaan keluarga, kemudian membentuk sebuah sekutu, kemudian dia mendirikan sebuah PT, ini biasanya PT-nya masih tertutup. Kemudian PT terbuka. PT terbuka ini ketika perusahaan sudah menjual saham secara go public. Ya. Jadi sahamnya dijual ke masyarakat sehingga setiap masyarakat bisa memilikinya. Kemudian ada PT perseorangan. Bentuknya sudah PT, tetapi di sini masih sifatnya tertutup. Sahamnya cuma dimiliki beberapa orang atau mungkin hanya satu orang pemilik saham. Ini pengembangan dari perusahaan perseorangan, kemudian supaya dia itu bisa memperoleh modal yang cukup besar, maka dia mendirikan yang namanya PT perseorangan. Kemudian ada PT asing, di mana di sini kalau PT asing ini didirikan oleh orang-orang luar negeri atau sering disebut dengan PMA ya, penanaman modal asing. Lalu berikutnya adalah PT domestik, di sini didirikan oleh orang-orang dalam negeri. Berikutnya adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Ini adalah perusahaan yang di bawah naungan negara. Modalnya berasal dari negara. Maka dia bentuknya adalah public service. Dia tujuannya adalah pelayanan publik. Kemudian bentuknya adalah sharing pendanaan. Bentuk BUMN ini nanti, ini ada sharing pendanaan, jadi bisa APBN yang disisihkan atau APBN itu disetor sebagai modal saham. Nah, bentuk-bentuk BUMN ini sebenarnya ada 3 ya. Perjan, Perum, sama Persero. Hanya untuk Perjan ini sekarang sudah tidak ada. Perusahaan jawatan ini sekarang sudah tidak ada. Karena ini adalah untuk pengetahuan, maka di sini saya sampaikan. Ya. Perjan ini sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ketika bentuk perusahaan jawatan ini 100% berasal dari APBN negara. Nah, ini 100% berasal dari APBN negara. Sehingga di sini modal dari perusahaan BUMN tersebut itu mutlak dari APBN. Nah, yang sekarang masih ada itu adalah Perum sama Persero. Perum aja ini tidak terlalu banyak ya. Tinggal hanya beberapa perusahaan yang masih bentuknya Perum. Nah, sedangkan mayoritas saat ini perusahaan BUMN milik negara ini sudah berbentuk Persero. Nah, perbedaannya kalau Perum ini sharing. Bentuknya sharing swasta negara. Maksudnya swasta di sini perusahaan juga dia bisa mencari modal ya,
tetapi ini masih memperoleh dari APBN. Ini sifatnya dana APBN yang disisihkan. Sedangkan kalau bentuk persero, ini 100% swasta. Bukan berarti di sini lalu tidak ada keterlibatan negara, tidak. Di sini APBN yang dijadikan modal di persero ini nanti bentuknya saham. Jadi tanggung jawab pemerintah hanya sebesar saham pemerintah yang ada di perusahaan tersebut. Berikutnya adalah koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi di sini koperasi itu anggotanya orang-orang atau badan hukum koperasi. Dan di sini sebagai tujuannya adalah kesejahteraan bersama dengan asas kekeluargaan. Ini kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada di pasal 33 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Ya, jadi jasa anggotanya sejauh mana itulah SHU yang diperoleh. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Jadi di sini setoran modal dari anggota berapa? Itulah balas jasa yang diperoleh. Kemandirian. Prinsip koperasi ini adalah kemandirian. Jadi ketika koperasi itu berjalan, dia lebih mengedepankan untuk mandiri. Mandiri artinya di sini permodalan dan aktivitas itu mutlak hanya dari anggota. Kemudian ada prinsip pendidikan perkoperasian. Nah, ini biasanya saat ini digalakkan di sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah umum atau sekolah menengah tingkat atas atau sekolah menengah kejuruan. Nah, di sana selalu ada koperasi siswa. Koperasi siswa itu dalam rangka untuk pendidikan perkoperasian. Kemudian ada prinsip kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi, yang pertama ada koperasi simpan pinjam, di mana di sini kegiatannya yaitu memberikan pinjaman dan mengelola simpanan dari anggota. Kemudian koperasi konsumen. Koperasi di sini menyediakan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi produsen. Nah, di sini salah satu contoh koperasi produsen ini ada koperasi unit desa ya. Itu biasanya dia memproduksi kayak penggilingan padi dan sebagainya. Ini ya koperasi produsen. Kemudian ada koperasi pemasaran. Di sini membantu pemasaran dari produk-produk anggota. Kemudian ada koperasi jasa. Nah, salah satu bentuk koperasi jasa itu adalah kalau kita sering menjumpai ada taksi dan angkutan-angkutan umum, itu adalah bentuk koperasi jasa. Bentuk usaha lain nanti ada yang namanya merger. Merger ini ada horizontal, vertikal, konglomerat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya. Kemudian ada yayasan. Yayasan ini berupa badan hukum tetapi bersifat sosial. Jadi
pendidikan-pendidikan ini rata-rata bentuknya yayasan, karena harapannya pendidikan itu tidak dikomersialisme, ya, sifatnya adalah sosial. Kemudian kartel, kartel ini sebenarnya kerjasama beberapa perusahaan dalam rangka mengurangi persaingan. Nah, jadi ketika perusahaan itu tuh berkembang, maka dia akan memiliki banyak pesaing. Nah, ketika ada persaingan tersebut, supaya persaingannya tidak terlalu ketat, itu maka muncullah kartel. Nah, kartel ini nanti ada beraneka ragam ya, ada kartel harga. Di situ harganya dibikin sama, kan, kayak sepeda motor itu ya, itu harganya mirip-mirip, ya, tidak terlalu jauh antara perusahaan sepeda motor yang satu sama perusahaan sepeda motor yang lain. Itu sudah dikartelkan harga kan. Kemudian ada juga kartel produk ya. Kartel produk ya kita sering menjumpai ya produk-produk yang mirip ya. Dibuat mirip hanya beda logonya, beda mereknya ya. Spesifikasinya sama ya, sehingga orang itu mengesampingkan untuk masalah spesifikasi barang tersebut, tapi lebih ke arah merek yang dia suka itu apa kan. Ini contohnya ya. Kemudian nanti ada kartel daerah ya. Jadi satu daerah di situ hanya mengakomodir produk-produk tertentu. Ini. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan atau kepentingan yang sama. Jadi ketika suatu perusahaan atau kelompok masyarakat itu ada memiliki suatu kepentingan yang sama, maka kemudian mereka itu akan membentuk sebuah asosiasi. Asosiasi tersebut dalam rangka untuk mempermudah atau memperlancar jalannya perusahaan. Lalu ada perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah ini modalnya dari APBD biasanya. Ya, APBD-nya juga sama nanti. Ya, nanti bentuknya apa? Apakah dia bentuk persero atau bentuknya adalah perum ya. Kalau nanti bentuknya persero maka APBD itu hanya sebatas modal saham kan itu. Dan masih banyak lagi. Oke, kita jelaskan ini merger. Yang pertama adalah merger vertikal. Merger vertikal di sini ada perusahaan A1, ada perusahaan A2, kemudian di sini bergabung menjadi perusahaan A1. Vertikal itu perusahaan itu bergabung atas ke bawah ya. Jadi di sini untuk bidang kegiatannya adalah sama. Sering disebut di sini dari hulu ke hilir ya. Dari hulu ke hilir. Ini merger vertikal. Produknya sama, yang dihasilkan sama. Nah, merger di sini dalam rangka untuk memperkuat struktur modal dari perusahaan. Jadi perusahaan tersebut menjadi lebih kuat strukturnya. Ini adalah merger vertikal. Merger vertikal. Jadi di situ bisa ini adalah perusahaan dari yang memiliki pemilik yang sama, bisa juga dari hulu sampai hilir. Ini adalah merger vertikal. Kemudian ada merger horizontal. Ilustrasinya di sini ada perusahaan A, ada perusahaan B, kemudian muncul perusahaan A. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat. Jadi di sini perusahaan ini berbeda. Antara A dan B ini berbeda pemilik. Ya, berbeda pemilik. Misalkan ini adalah bank A, ini bank B. Ini misalkan PT A, ini PT B. Nah, kemudian mungkin salah satu terjadi sesuatu yang lemah di dalam permodalan, maka si A ini karena dia merasa kuat, maka memergerkan perusahaan B ke perusahaan mereka. Nah, merger horizontal ini akan muncul perusahaan yaitu perusahaan A. Perusahaan A. Jadi di sini siapa yang paling kuat di dalam memergerkan ini?
Ini bidangnya bisa sama, ya. Bidangnya bisa sama, tapi ini sebenarnya awalnya pesaing. Awalnya pesaing lalu menjadi satu, ya. Jadi kalau di apa contoh ya, contoh yang BUMN ya, BUMN yang melakukan merger horizontal ini ya, melakukan merger horizontal itu adalah contohnya Bank Syariah ya, Bank Syariah. Di situ dulu ada BNI Syariah, kemudian ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, kemudian merger ya. Mereka itu melakukan merger. Merger menjadi sebuah perusahaan yang baru ya. Mandiri sendiri kan juga itu hasil dari merger beberapa bank milik pemerintah. Nih. Nah, kemudian akuisisi. Akuisisi di sini ada dua perusahaan. Ada dua perusahaan. Kalau tadi cenderungnya adalah kalau merger itu ke salah satu yang memiliki modal yang besar. Nah, kalau akuisisi ini nanti akan terbentuk perusahaan yang baru. Ya. Jadi AB. Perusahaannya menjadi AB. Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka ini menjadi perusahaan AB. Jadi ini perusahaan yang baru dan ini di dalam akuisisi ini terjadi suatu kesepakatan ya, kesepakatan untuk membentuk suatu perusahaan yang baru ini. Nah, menjadi AB. Ini perusahaan AB. Jadi dia akan ada, kenapa kau pakai AB ini, bisa jadi ini juga bisa perusahaan C, bisa perusahaan D dan sebagainya. Jadi ini penggabungan antara A dan B biar mudah diingat. Ya. Nah, kalau konsolidasi perusahaan A dan perusahaan B ini menggabungkan lalu memunculkan perusahaan ya C. Kenapa ini perusahaan C? Karena di sini baru 100% ya gitu. A dan B ini menggabungkan diri lalu menjadi perusahaan yang baru. Perusahaan yang baru. Ini contoh konsolidasi ya. Konsolidasi. A, B ini menjadikan C. Nah, kalau perbedaan dengan akuisisi gimana? Kalau akuisisi riwayat A dan B ini ada, masih ada. Kalau di sini konsolidasi muncul perusahaan baru yang namanya perusahaan C. Riwayat A dan B ini tidak ada. Menjadi betul-betul baru. Kemudian ini ada yang namanya konglomerasi. Kalau konglomerasi, ini ada perusahaan A. Ada perusahaan A, dia mengembangkan perusahaan A1, perusahaan A2, sama perusahaan A3. Ya, kembalikan tadi yang pertama tadi ya. Merger vertikal. Nah, di sini ada perusahaan A, ya, kemudian dia itu mendirikan perusahaan A1, perusahaan A2, perusahaan A3. Jadi dia itu membentuk usaha baru mulai dari mulai dari hulu ke hilir. Mulai dari hulu ke hilir. Jadi membentuk perusahaan-perusahaan sehingga apa? Kalau perusahaan konglomerasi di sini akhirnya dia menguasai dari hulu sampai hilir. Dia menguasai hulu sampai hilir. Karena apa? Dia memiliki perusahaannya. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan ya, ini perusahaan A, ini punya kebun karet ya, kebun karet. Kemudian di sini ada perusahaan pengolahan karet. Pengolahan karet, nah ini ada dia punya toko ban. Ini namanya konglomerasi. Nah, merger yang vertikal itu ketika itu terjadi dan di situ dikuasai oleh perusahaan yang lebih kuat, maka itu juga akan menjadi konglomerasi. Jadi merger vertikal tadi itu juga
memunculkan konglomerasi. Baiklah, demikian untuk penjelasan mengenai badan usaha ya. Untuk kita bisa bertemu pada episode yang akan datang ya. Terus selalu subscribe ya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya ya. Jangan lupa share supaya nanti tidak tertinggal pada video yang berikutnya dan menjadikan amal ibadah bagi kita semuanya karena ilmunya dibagikan kepada masyarakat luas ya, sehingga kita sama-sama bisa memperoleh pahalanya. Demikianlah video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.